Halo sob, menu review kita kali ini adalah sepatu bola terbaru dari Nike, Zoom Vapor 16 Elite FG. Motor reviewnya, let's go! Oke, jadi untuk tahun 2025 ini Sporty ID sendiri pengen lebih banyak menghadirkan varian elite dari masing-masing brand. Kemarin kita udah sempat menghadirkan Mizuno Morelia dan juga Alpha Elite yang made in Vietnam. Kemudian ada juga F50 yang Messi dan juga versi regular colorway-nya. Sekarang giliran yang Nike dengan Vapor 16-nya. Ini adalah Mercurial pertama di tahun 2025. Tergabung dalam line up-nya Matte Energy Pack bersama dengan Tiempo Orange dan juga hijau telur asinnya Phantom GX, dimana varian yang ini memang berasa lebih menyala ya. Nanti di Mercurial sendiri akan ada dua versi, Vapor 16 dan juga Superfly 10. Tinggal lo pilih aja sesuai preferensi masing-masing, karena untuk yang Superfly dia punya cuttingan yang lebih tinggi, sedangkan yang versi Vapornya ini dia lebih rendah. Kalau kita lihat dari tampilannya memang nggak begitu kerasa beda banget dari yang versi Academy yang biasa kita review. Mulai dari logo swoosh yang warnanya ini adalah warna hijau aurora dengan dominasi warna amber glow atau merah muda. Di bagian heelnya sendiri ada warna pink-pinknya gitu dengan tulisan Air dan juga Mercurial. Area bagian dalamnya dia ada tulisan Nike Grip Knit yang merupakan material ataupun teknologi yang tersemat di sepatu ini. Terus ada logo swoosh kecil juga di bagian atas juga sama. Nah, untuk bagian outsole-nya mengkombinasikan antara warna pink dan juga warna hijaunya. Dan kalau kita perhatikan secara shape ini memang dia lebih netral dibandingkan dengan Mercurial yang generasi sebelum-sebelumnya, karena dulu Mercurial itu memang terlihat sangat amat ramping dan sekarang lebih netral walaupun nggak terlalu lebar-lebar banget kayak misalnya si Phantom maupun di Tiempo. Dan kalau kita perhatikan dari segi material dan juga teknologi ini juga punya improvement dari generasi sebelumnya, dimana kalau di generasi Vapor 15 itu dia memiliki rajutan ataupun benang yang lebih banyak. Mungkin kalau misal di compare itu ada 5 rajutan benang, kalau yang di Vapor 16 ini hanya ada 3 rajutan benang. Jadi memang dia lebih tipis, otomatis berpengaruh pada bobotnya yang lebih enteng. Secara material dan juga teknologi ini adalah menggunakan teknologi Grip Knit yang juga disematkan di Phantom GX, dan itu responnya cukup baik dan banyak banget yang suka dengan Phantom GX yang di versi Elite karena dia punya sentuhan yang signifikan lah ya. Terus dan ini kalau di Vapor itu dia versi lebih minimalisnya, jadi mengkombinasikan antara sentuhan dan juga kecepatan, karena fokus utama dari Mercurial memang dia sebagai speed bootsnya Nike. Dan untuk bagian atasnya sendiri itu dia punya sensasi barefoot ya, atau seakan-akan kita nggak pakai sepatu karena saking entengnya. Dan kalau kita ngomongin soal bagian atasnya, ini selain grip knit di bagian depan kemudian tengah yang fungsinya untuk area sentuh bola, Flyknitnya ini akan membuat daya cengkramnya sedikit lebih baik. Nah, tapi sayangnya memang nggak lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu di Vapor 15. Entah kenapa gue merasa bahwa daya cengkramnya itu masih kurang, dan ini fungsi tali akan berperan penting di sini karena ini akan membuat gigitannya jadi jauh lebih nyaman. Dan selain Flyknit sendiri juga ada teknologi Atom Knit yang membuat sepatu ini jadi lebih ringan. Atom Knit itu dia lebih enteng daripada si Flyknitnya. Dan ngomongin soal bobotnya, sepatu ini juga benar-benar enteng karena di size 41 itu ada di angka 178 gram. Kalau kita bandingkan dengan yang versi Academy itu ada di angka 216 gram. Artinya bedanya hampir 40-an gram. Dan harganya juga bedanya jauh ya, karena di Academy itu cuma di 1 jutaan kecil, nggak sampai 1,5, sedangkan ini nyentuh angka retail di 3.800 ribuan. Dan sepatu Mercurial Vapor 16 ini
juga punya kelebihan di bagian heelnya, karena dia nyaman banget di bagian heelnya. Entah kenapa ini salah satu yang terbaik. Kalau kita compare dengan kompetitor abadinya di F50, gue merasa bahwa bagian heelnya ini jauh lebih nyaman yang di Vapor 16. Secara performa untuk kaki gue yang lebar itu juga lebih nyaman di Vapor 16 dibandingkan dengan F50, terutama yang versi regular colorway. Kalau kita ngomongin si F50, gue lebih nyaman di F50 Messi karena punya material yang berbeda ya. Kalau di F50 Messi itu hybrid touch, kalau di F50 yang biasa itu fiber touch. Jadi fiber touch itu punya material yang lebih kaku dan berasa lebih ramping aja. Kalau yang Messi itu lebih lentur dan lebih nyaman sih untuk tipe kaki gue yang lebar. Jadi rasanya feel-nya itu mirip daya Vapor 16 ini dengan material-material yang udah tersemat di sepatu ini. Rajutannya itu enak banget. Terus di bagian depannya itu memang dia benar-benar ngasih keleluasaan dan juga kelegaan untuk kaki gue yang lebar, walaupun memang di bagian atasnya sini akan ada sedikit rongga ya, tapi itu masih bisa ditoleransi kok. Terus bagian heelnya juga nanti paddingnya ada tipis dan lubang-lubang. Terus untuk bagian insole-nya seperti biasa kalau di versi Elite pasti bisa dilepas, dan ini standar aja. Kalau di insole-nya si Nike pastinya udah cukup nyaman, tipis, dan ada teknologi air zoom-nya. Nanti bakal kita bahas di bagian sole plate-nya. So mungkin itu yang mungkin bisa lo pertimbangkan dari sepatu ini. Selain daya cengkramnya yang mungkin masih kurang adalah bagian proteksinya, karena memang dia ngejar bobot, jadi lebih enteng. Otomatis kalau misal kita keinjak lawan ya bakal lebih berasa. Tapi ya itu harga yang harus dibayar dari sepatu entengnya di Vapor 16 Elite ini. Sekarang kita coba bahas ke bagian sole plate-nya. Ini juga cukup menarik karena penggunaan stud chevron-nya ini berasa lebih merkurial. Entah kenapa dari bagian studnya ini itu udah nunjukin bahwa sepatu ini memang punya karakter yang agresif. Apalagi ditambah dengan sirip yang jumlahnya 8 di bagian tengahnya ini, yang sekilas juga mirip dengan F50 Adizero di tahun 2015. Dari bagian sole plate-nya sendiri dia cukup ringan dan solid juga, terutama bagian tengah dan juga belakangnya. Kalau bagian ujung depannya ini akan memberikan daya pegas yang lebih maksimal dan juga lebih optimal, serta ini memang diperuntukkan buat dipakai di rumput yang alami. Jangan sekali-kali pakai di rumput sintetis karena dia terlalu agresif sehingga bisa meningkatkan resiko cedera dan juga memperpendek umur dari si sepatunya. Untuk jumlah statnya sendiri dia ada 6 di bagian depan dan juga 4 di area belakang. Kalau ditambah dengan siripnya berarti totalnya ada 18. Dan bagian solnya ini dia juga menurut gue lebih tinggi sedikit ya. Entah kenapa ini memang dia ngasih traksi yang menurut gue bakal lebih nyaman kalau misal lu pakai di rumput yang memang agak basah. Walaupun memang ini dia peruntukannya untuk FG ya, firm ground. Walaupun nanti juga di versi Elite-nya kayaknya ada beberapa varian juga deh. Ada yang AG, artificial grass, turf juga kayaknya ada juga. Dan ini FG memang yang paling umum untuk dijual belikan ya. Dan untuk bagian atas dan juga bawah secara umum gue merasa cocok dengan si Vapor 16 Elite-nya ini. Yang jadi masalah mungkin adalah soal harganya yang tadi udah sempat kita singgung ya. Kalau kita lihat dari para kompetitornya itu memang beberapa lebih terjangkau harganya, kayak misalnya F50 yang punya harga retail 3,7, bedanya mungkin hampir 100 ataupun 200 ribu dengan Vapor 16. Atau ada yang lebih terjangkau di Ultra Ultimate yang nyentuh angka 3,3 juta kalau nggak salah. Dan tentu ada juga varian Mizuno dengan Morelia serta Alpha-nya. Kalau Alpha yang MIJ atau made in Jepang itu kayaknya udah nyentuh angka 4,5 juta. Tapi kalau yang versi lebih terjangkau yang masih di 2 jutaan itu ada seri yang Alpha made in Vietnam. Jadi tinggal lu pilih aja sih sesuai dengan preferensi masing-masing. Overall gue suka dengan si Vapor 16 ini, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu lu pertimbangkan, kayak daya cengkramnya tadi, terus juga proteksinya, serta harganya yang memang lebih tinggi dari beberapa kompetitornya. Kalau selain itu, gue merasa bahwa ini memang perpaduan antara sentuhan dan juga speed yang
menurut gua masih cukup mantap sih. Entah itu karena dari teknologi grip knitnya dan juga dari atom knitnya. Dan tadi soal bobot udah kita bahas juga, jadi memang dia 11-12 dengan si F50 nya Messi dan juga F50 versi regular colorway-nya ya. Dan soal sole plate gue nggak ada masalah sama sekali. Ini memang sedikit lebih kaku, tapi secara umum gue suka dengan penggunaan chevron stud-nya ini. Berasa lebih nyaman dan juga akan memberikan traksi yang lebih baik di lapangan. So, mungkin itu, barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget nanti tulis di kolom komentar. Link pembelinya udah ada di deskripsi. Lu bisa mampir via marketplace kami ada di Shopee dan juga Tokopedia, atau barangkali lu mau mampir sekalian liburan ke Jogja juga bisa banget. Kita ada 2 store di kota Jogjanya dan juga di Slemannya. Jaraknya nggak begitu jauh, mungkin sekitar 30 menitan aja dari masing-masing toko, jadi tinggal lu pilih aja mau berkunjung ke toko yang mana. Atau mau check outnya via admin WA, sekalian konsultasi soal size juga bisa banget. Nanti linknya juga udah ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sport Edgy Dulu, Sport Sang Juara.